Presiden Joko Widodo resmi telah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Hal ini ditandai dengan pelantikan 2 orang menteri dan 3 orang wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. Bukan hanya media nasional saja yang heboh dengan kabar reshuffle ini, sejumlah media asing juga menyoroti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melakukan pergantian anggota kabinet. Di antaranya ada media Channel News Asia yang melaporkan pelantikan ini dengan judul Jokowi Indonesia mengganti kabinet untuk ketiga kali dalam jabatannya saat ini. Lalu selain Channel News Asia ada The Straits Times yang juga turut memberitakan reshuffle kabinet Jokowi hari ini dengan judul Presiden Indonesia menambah politikus berpengalaman mantan kepala militer ke kabinet. Lalu tidak hanya itu, media asal Malaysia Malay Mail dan media asal Jepang Nikkei turut memberitakan pergantian kabinet Jokowi ini. Sekarang kita ulas detailnya dalam utak-atik kabinet Jokowi. Ya, ini ya menteri yang baru dilantik Jokowi dalam reshuffle kemarin. Jokowi mengganti 2 menteri di kabinet, yakni Zulkifli Hasan yang dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Hadi Cahyanto yang menggantikan Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Ya, dan sekarang kita akan bahas begitu ya Zulkifli Hasan terlebih dahulu. Zulkifli ini selama ini dikenal sebagai politikus ulung. Dia lahir di Lampung pada 17 Mei 1962 dan Zulkifli sempat memutuskan berkarir menjadi pegawai negeri sipil, namun dia akhirnya memilih meninggalkan posisi PNS dan berwirausaha. Lalu kemudian pernah menjabat sebagai presiden direktur di sejumlah perusahaan. Zulkifli lantas mulai melirik untuk terjun ke dunia politik dan dia memutuskan untuk bergabung dengan PAN karena latar belakang kedekatannya dengan Muhammadiyah. Dalam pemilu legislatif 2004, Zulkifli terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung. Karir politik ini terus naik karena ditunjuk sebagai ketua fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pernah mengangkat Zulkifli begitu ya sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009. Nah, setelah itu Zulkifli terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR periode 2014-2019. Lalu dalam Kongres 5 PAN pada Februari 2020, Zulkifli kembali terpilih sebagai Ketua Umum periode 2020-2025. Zulkifli juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI sebelum akhirnya dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas profil dari Hadi Cahyanto. Iya, Hadi Cahyanto ini lahir di Malang pada 8 November 1963 dengan diangkat sebagai Menteri ATR BPN. Hadi pun artinya kembali ya ke lingkaran pemerintahan setelah sebelumnya ia menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa pada 19 November 2021 karena purna tugas. Nah, Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara AAU tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara 1987. Dalam perjalanannya, Hadi mengemban beberapa jabatan strategis dan kemudian Hadi menjadi Kepala Staf Angkatan Udara pada 2017. Lalu pada tahun yang sama, Hadi kemudian mengemban posisi tertinggi di TNI sekaligus menjadi puncak karir militernya yakni sebagai Panglima TNI ke-20. Ya, dan ia mengemban posisi ini sejak 2017 hingga 2021. Nah, setelah pensiun, Hadi kemudian dipercaya menjadi Komandan Lapangan Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Sekarang kita lihat wakil menterinya ya. Nah, ini adalah wakil menteri yang baru saja dilantik oleh Jokowi begitu ya. Selain tadi ada 2 menteri, Jokowi juga melantik 3 wakil menteri baru. Yakni ada Raja Juli Antoni yang menggantikan Surya Chandra di wakil menteri ATR BPN begitu ya. Lalu selanjutnya ada Afriansyah Ferry Nur yang kemudian menjadi wakil menteri Ketenagakerjaan dan juga ada John Wempi Watipo yang menjadi wakil menteri dalam negeri. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita akan lihat nih, sudah berapa kali sih Presiden Joko Widodo ini melakukan reshuffle selama kepemimpinannya. Ya, ini kalau kita lihat gitu ya di total dari sejak tahun 2014 ke sekarang begitu artinya ini sudah ada sekitar 7 kali reshuffle ya selama pemimpinan 8 tahun artinya begitu ya. Nah, dalam kurun waktu tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 berarti ini sudah ada 4 reshuffle begitu. Nah, untuk ke sini ya. Nah, untuk yang
sejak 2019 hingga 2022 sudah ada 3 kali reshuffle. Nah, langkah Presiden Joko Widodo ini mengganti Menteri Perdagangan dan Menteri ATR BPN dinilai sejumlah kalangan dimaksudkan demi menstabilkan politik untuk menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau serta menuntaskan konflik agraria. Nah, Presiden Jokowi juga meyakini begitu ya, Menteri Perdagangan yang baru dilantik Zulkifli Hasan dan juga Menteri Agraria Tata Ruang BPN Hadi Cahyanto mampu menyelesaikan persoalan tersebut dalam sisa masa pemerintahannya. Sekarang kita lihat nih, janji-janji apa saja sih yang ditawarkan oleh menteri yang baru saja dilantik. Ya, ini adalah janji-janji yang ditawarkan oleh menteri-menteri yang baru saja dilantik ya. Kalau kita lihat nih, Pak Zulkifli Hasan ini menjanjikan gitu ya bahwa akan menstabilkan harga minyak goreng, salah satunya adalah dengan mendistribusikan minyak goreng curah dalam bentuk kemasan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada janji dari Hadi Cahyanto nih yang berjanji bahwa akan sering turun ke lapangan untuk berdiskusi dengan masyarakat terkait masalah pertanahan yang timbul dan mencari solusinya. Ya, kita lihat saja ya, apakah para menteri dan wakil menteri ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada selama ini dan apakah dapat menepati janjinya. Walau mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya ya, ngapain sih ganti-ganti menteri terus gitu? Memangnya sejak awal nggak dipikirin gitu siapa aja yang layak untuk dipilih? Tapi satu yang jelas, keputusan reshuffle ini adalah murni hak prerogatif Presiden. Presiden berhak untuk mengganti siapa-siapa saja yang layak untuk menjadi pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahannya dan tentunya harapan atas kebijakan reshuffle ini bisa bermanfaat bagi negara kita.